Seorang ibu dan anak hanya mampu membeli semangkuk mie. Tak disangka penjual mie malah membohonginya. Itu adalah hari yang hangat dan lenggang ketika saya memutuskan untuk meninggalkan kantor saat makan siang untuk menikmati semangkuk mie di kedai terdekat. Ketika sampai di kedai, aku mengambil tempat duduk di sudut. Mataku tertarik pada seorang ibu dan anaknya yang duduk beberapa meja dariku. Anak laki-laki yang tampak sekitar 8 tahun itu sedikit gemuk dan memiliki pipi merah cabi dan rambut pendek berdiri. Ibunya di sisi lain adalah seorang wanita yang sedang dan langsing dengan ekspresi yang ramah. Meskipun mereka duduk di meja berdua, ibu hanya memesan semangkuk mie. "Mami, apa kamu sudah makan?" tanya si bocah itu sambil menggeser kepalanya ke satu sisi. "Ya, Mami sudah makan." "Kamu makan mie itu?" jawabnya sambil tersenyum dan mengusap kepala anaknya dengan lembut. Putranya makan semangkuk mie di depannya dengan penuh semangat, dan dalam beberapa menit dia telah melahap hampir semua yang ada di mangkuk dan hanya tersisa sedikit kuah. Wanita itu kemudian berkata, "Mami terasa sedikit haus saat dia melihat mangkuk di depan anaknya." "Mami, apakah kamu mau minum kuah itu?" kata anak laki-laki sambil menyorongkan mangkuk yang hampir kosong ke arah ibunya. Ibu mengambil mangkuk itu dan mengangkatnya ke mulutnya. Dia minum kuah yang tersisa di mangkuk dengan rakus seolah-olah dia belum makan apa-apa selama beberapa waktu. Ketika mereka selesai dengan semangkuk mie mereka bangun untuk membayar makanan mereka. Namun sebelum mereka sempat meninggalkan tempat duduknya, pemilik kedai mie buru-buru berjalan ke pasangan ibu anak itu dan meminta mereka untuk menunggu. Dengan agak heran, ibu dan anak kembali duduk di meja semula, dan tak lama pemilik kedai keluar dari dapur membawa semangkuk mie panas segar dan meletakkannya di atas meja mereka. Dia kemudian berkata, "Selamat, kamu telah dipilih secara acak untuk menikmati semangkuk mie gratis." Air mata mulai mengalir di mata wanita itu saat dia mengucapkan terima kasih kepada pemilik kedai untuk mangkuk mie gratis. Mie dalam mangkuk itu pun habis dalam beberapa menit karena jelas bahwa wanita itu benar-benar kelaparan. Saya adalah pelanggan tetap dan mengunjungi kedai mie kecil ini setiap minggu. Saya belum pernah mengetahui atau melihat pemilik memberikan semangkuk mie gratis sebelumnya, dan karena itu saya pikir kejadian itu terasa aneh. Seminggu berlalu dan saya pergi ke kedai mie itu lagi. Seorang bocah kecil memasuki kedai dan bertanya kepada pemiliknya, "Paman, apakah masih ada hadiah mie gratis hari ini?" Saya menyadari bahwa anak laki-laki ini sama dengan yang saya lihat beberapa minggu lalu, yang datang bersama ibunya, tapi hari ini dia datang sendirian. Pemilik menatapnya dan tanpa ragu-ragu meyakinkannya bahwa pemberian mie gratis itu masih ada. Bocah itu menghela nafas dan berkata, "Syukurlah, aku sangat suka mie itu dan ibuku ingin minum kaldunya." Pemiliknya meminta untuk duduk dan kemudian datang ke sisi saya. Dia berbisik, "Bisakah Anda ikut dengan saya sebentar?" Ingin tahu, saya pun mengikutinya ke dapur di mana dia berkata, "Saya minta maaf, tetapi saya perlu meminta bantuan Anda. Bisakah Anda berpura-pura Andalah yang memenangkan mie gratis dan memberikannya kepada anak itu?" Saya tidak ingin sandiwara ini diketahui, kata pemilik kedai itu dengan penuh perhatian padaku. Saya sangat tersentuh oleh niat baik pemilik kedai dan segera setuju untuk menjadi bagian dari rencananya. Saya kembali ke tempat duduk saya dan pemilik kedai itu pun kemudian muncul dari dapur. Memegang selembar kertas, dia mengumumkan
pemenang dari semangkuk mie gratis adalah meja nomor 4. Wajah bocah itu terkulai karena kecewa karena bukan dia yang mendapat undian. Dia berdiri dan hendak pergi saat aku memanggilnya. Saya berkata kepadanya, "Bibi baru saja makan dan tidak bisa makan lagi. Bisakah kamu mengambil mie ini?" Wajah anak laki-laki itu langsung berbinar ketika dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia mengambil sebungkus mie dari saya dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ketika anak itu hendak pergi, dia mampir untuk berterima kasih kepada pemilik kedai yang sedang hendak keluar. "Ibumu tidak ikut denganmu hari ini?" tanya pemilik kedai. "Ibu saya sakit, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur," jawab anak laki-laki itu sambil menundukkan kepala. "Apakah kamu memiliki saudara kandung atau anggota keluarga lainnya?" "Nenek dan kakek sudah meninggal dan saya belum pernah melihat ayah saya." "Apakah ibumu bekerja?" "Tidak, karena ibu lemah dan dia tidak tahan lama berdiri." "Saya cukup besar dan saya bisa menjaga ibu saya. Saya bisa menghasilkan uang sekarang juga." Pemilik kedai itu kagum bahwa seorang anak yang masih sekecil itu begitu bertekad dan bekerja untuk membantu ibunya yang sakit. "Apa yang kamu lakukan?" tanya pemiliknya. Anak laki-laki itu menjawab, "Pagi sampai malam saya menjaga sebuah kios. Pikiran saya memikirkan betapa bertanggung jawab dan bekerja keras anak ini, bahwa dia memiliki pekerjaan untuk menyediakan kebutuhan bagi keluarganya." Tidak ada yang akan menduga bahwa anak semuda seperti itu dapat menanggung beban seperti ini. Saya kemudian berpikir tentang bagaimana beberapa anak sangat dimanjakan saat ini. Pemilik kedai meletakkan tangannya di bahu anak itu dan berkata, "Lain kali kamu bisa datang dan membantu paman menyapu lantai sehingga kamu dan ibu dapat datang dan makan di sini secara gratis." Anak laki-laki itu tersenyum riang saat pipinya yang gemuk berubah merah muda dan dia meninggalkan toko. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian yang terjadi di kedai mie. Saya sedang berjalan di pasar terdekat dan melihat-lihat warung saat ada yang menarik perhatian saya. Dari sudut mataku, aku mengenali anak laki-laki kecil saat di kedai mie. Dia basah oleh keringat dan berdiri di belakang sebuah bilik kecil di bagian belakang pasar. Biliknya penuh dengan pin rambut dengan berbagai bentuk dan ukuran yang dibuat oleh ibunya. Sejak menemukan kiosnya, saya telah menjadi pelanggan setia mereka. Tindakan kebaikan kecil ini memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan seseorang secara drastis. Meskipun itu tidak berarti banyak bagi Anda, itu berarti dunia bagi orang yang Anda bantu. Dengan munculnya media sosial, kita harus melakukan dan menyebarkan tindakan kebaikan untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua saling memperhatikan sedikit lagi di masyarakat.